Five, four, three, two, one, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan The Channel, konten yang berisikan tentang tutorial. Oke, geng, terima kasih buat teman-teman yang masih setia mensupport video-video saya gitu kan. Dari video yang kemarin lagi dan kemarin lagi. Kesibukan saya kali ini emang agak sedikit ya, menyibukkan juga sih, jadi agak untuk buat konten aja saya kadang-kadang bentrok gitu kan dengan kegiatan yang lain di yang sekarang saya lagi berkegiatan gitu kan. Makanya untuk semalam saya nyoba saling kunjung aja udah jam ketiduran gitu kan, laptop masih nyala sampai jam 2. Saya kebangun gitu kan, saya ngeliat laptop masih muter videonya Mumet official gitu kan. Sebelumnya juga memutar video-video teman-teman yang lain gitu kan, seperti videonya Mama Ayu, terus ada family Mama Anggi juga gitu kan, masih muter. Pada jam segitu saya kebangun gitu kan, wah udah jam 2 gitu. Ternyata ya begini lah ya geng kan, padahal masih belum apa-apa gitu kan. Nunggu pin aja masih proses nunggu pin gitu kan. Gimana dengan sekelasnya Bang Ihsan Tutor gitu kan, yang dia harus terkadang begadang gitu kan, ngurusin kontennya dia gitu kan, kadang-kadang sampai pagi subuh dia nggak tidur, dan paginya itu baru bisa tidur gitu kan. Ya gitu, kita dalam berkegiatan apapun emang harus konsisten gitu kan, karena emang apalagi yang bisa kita kerjakan gitu kan selain ya konsisten gitu kan dengan apa yang kita pilih dan apa yang kita kerjakan saat ini gitu kan. Mungkin teman-teman nge-YouTube juga kan sebagai sambilan gitu kan, sebagai sisi lain ataupun sebuah kesibukan gitu kan. Ya mungkin suatu saat ketika channel kalian berkembang, ya bisa jadi penghasilan utama kalian nantinya gitu. Nah ketika udah menjadi penghasilan utama dan menghasilkan, ya kita emang harus totalitas dan emang harus lebih bertanggung jawab gitu kan terhadap channel kita atau terhadap konten-konten kita. Makanya saya dalam hal ini juga berusaha untuk membuat konten video bukan sekedar asal ngebuat aja, tapi harus ada materi yang cerita atau pembelajaran yang ya istilahnya pembelajaran atau terlalu tinggi, karena saya bukan guru, bukan motivator, bukan ini, tapi saya membicarakan atau menceritakan apa yang saya alami sekarang, dan mungkin akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu kan. Saya sering mengunjungi beberapa konten kreator yang lain gitu kan, yang emang basicnya itu emang upload video gitu kan. Salah satunya ada channel M Mualif gitu kan, dia juga kontennya masih seputar tutorial YouTube gitu kan, sesuai pengalaman dia pribadi gitu kan, dari dia mulai konten dari awal sampai sekarang udah monetisasi dan udah mendapatkan pin gitu kan. Dan juga saya pernah nonton videonya sampai ya perempuan sih, dia videonya itu kurang lebih hampir semingguan yang lalu lah gitu. Jadi dia menceritakan dari A sampai Z pengalamannya dia, bla 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 bla, sampai dia akhirnya monetisasi, dapat pin dan menunjukkan
Gaji pertama dia di AdSense itu sekitar 5.600. Ya itu geng, seperti yang diceritakan sama Bang Isan Tutor ya, penghasilan rata-rata kalau videonya itu hidup, misalnya konten kita hidupnya ya berkembang ya, penghasilannya tiap video itu bisa 0, sekian dolar, 0,9 ataupun 1, sekian dolar gitu. Kalau 1, sekian dolar ya per video ya sekitar antara 12.000 sampai 15.000 gitu. Nah kalau misalnya dalam hariannya itu sekitar 15.000, kalian ada ratusan video yang senilai yang sama ya, berarti kan tinggal dihitung aja gitu kan. Dan itu akan menjadi penghasilan bulanan kita gitu kan. Nah, yang jadi pemikiran saya juga kan apakah bisa nih saya bisa rutin tiap bulan untuk ada hasil gitu kan, ada gajiannya gitu kan, ya minimal 1.300.000 juga udah lumayan gitu kan, untuk pembenaran dan untuk pembenaran apa ya istilahnya, untuk oh iya inilah hasil gua gitu kan, oh ya akhirnya menghasilkan gitu kan, walaupun mungkin ya dibilang nominal ya emang nominalnya ya emang kecil gitu kan, ketimbang mungkin platform-platform yang lain yang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin penghasilan kontennya juga mungkin bisa lebih lebih bagus gitu kan. Makanya beberapa ya konten kreator dia banyak nggak begitu mikirin AdSense sih sebenarnya. Kalau misalnya kita udah ada view bagus, sudah ada penonton uniknya, bisa kita mungkin konten kita tuh bisa di endorse oleh sebuah produk ataupun ya sebuah produk yang sesuai dengan tema kita gitu kan. Siapa tahu kan kontennya masak-masak kan dapat sebuah endorse, misalnya panci anti gosong gitu. Panci ajaib bisa masak air sendiri. Ternyata ya emang panci listrik gitu kan, panci listrik kita tinggal colokin ke listrik udah langsung panas gitu kan ya, itu kan namanya kan masak sendiri kan ya, jadi tanpa kita harus pakai api, nasi ataupun air itu akan matang gitu. Ya kira-kira seperti itu lah, ngalor ngidul. Jadi intinya menambahkan dari yang video kemarin mengenai Gmail dan konsisten kita dalam ber-YouTube atau berkonten ria gitu. Saya juga sedang membuat apa ya, pembenaran lah istilahnya. Oke lah, saya bikin konten tiap hari nih, konten tiap hari saya coba berusaha untuk optimasi video 2 jam pertama setelah upload gitu kan, minimal sekitar 40 view lah selama 2 jam itu minimal gitu kan. Saya juga pengen tahu gitu kan analisanya, algoritmanya itu gimana dan rekomendasinya akan gimana gitu kan, hasilnya akan gimana gitu. Ternyata ya alhamdulillah kalau misalnya kita konsisten 2 jam pertama itu kita optimasi minimal 40, 50, 60 lah 2 jam pertama itu ya. Kalau misalnya kita benar-benar mempergunakan upload video, view kita sehari bisa lah dapat seratusan view gitu kan, karena akan disebarkan oleh YouTube, akan muncul juga penonton unik gitu, yang penonton yang di luar subscriber kita gitu kan. Itu menurut analisa saya dan pengalaman saya kemarin gitu kan, karena emang saya paksakan untuk coba nih beberapa video yang lalu juga emang saya sengaja nggak saya optimasi video saya 2 jam pertama setelah upload gitu kan, dengan minim optimasinya ya hasilnya tetap sekitar yaitu sekitar 2 jam itu bisa dapat 40 ataupun 50 view ya. Asal kita di awalnya itu emang mempergunakan upload videonya, ketika optimasi itu ya kedepannya sih video kita akan
berkembang ataupun ada penonton uniknya. Itu sih menurut pengalaman saya yang beberapa video yang kemarin yang saya sering omongin kan, saya video ini nggak pakai waktu nasi ngomongin kan, ada sekitar 4 video ya yang 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Kalau misalnya kalian nonton video yang kemarin-kemarin pasti nyimak. Nyatanya ya dengan optimasi video kita semaksimal mungkin, seminimal juga mungkin sekitar 40-50 view, insya Allah sih pasti bisa berkembang lah. Video kita seharinya itu ya bisa, mungkin bisa dapat 100-an, 150 gitu kan, ataupun bisa maksimal lebih gitu kan. Kayak Muhammad Official yang video yang kemarin itu dia udah 450-an, karena emang dibantu support di awalnya dia dengan 2 jam pertama itu dengan upload video dengan minimal 100 gitu kan. Juga sekarang kan udah 450-an lah mungkin ya Met ya. Mungkin juga dibantu dengan teman-teman yang lain pada mampir kan, saya juga mampir ya, alhamdulillah. Itulah ya. Udah nggak bisa dipungkiri, udah nggak bisa dibuat harga mati. Udah. Yang penting konsepnya kalau menurut saya, saran saya sih buat teman-teman ya, itu rajin upload video, kalau bisa sehari, tiap hari 1 nggak apa-apa gitu kan. Terus ketika upload video usahakan dengan optimasi 2 jam pertamanya itu dengan akun-akun email cadangan kalian gitu kan, semaksimal mungkin. Misalnya kalian punya 30 akun ya udah kalian gaskan gitu kan, dengan upload video. Coba ngejar 2 jam pertama ini tuh bisa nggak, bisa dapat sekitar 30 gitu kan, kalau memang udah gitu kan. Setelah itu, dari itu kalian juga bisa mengunjungi teman kalian kan, di notifikasi WhatsApp yang hari ini update video gitu, tonton dengan full durasi. Ketika mau menit terakhir kalian baru berkomentar di video-video teman-teman yang lain gitu. Dan ketika antara menit 5 menit atau 6 menit setelah ditonton, kita bisa boleh itu pencet like gitu kan. Jangan ketika videonya itu baru dimulai kalian belum mencet like, itu takutnya akan kena spam gitu kan, takutnya kena spam dari sistemnya YouTube. Istilahnya gini, lo baru nonton video sekian detik udah main like aja, mau lo pikir lo udah suka sama videonya yang lo tonton kan, begitu istilahnya kan. Istilahnya kan kalau bahasa kitanya kan begitu gitu kan. Jadi ya analisanya si AI-nya YouTube ya akan seperti itu gitu. Tonton atau video lo baru lo tonton berapa detik, masa udah lo mencet like aja lo bilang suka gitu kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang ya membuat kontroversi juga buat kita konten kreator pemula juga. Itu bisa jadi bisa jadi spam gitu. Saya juga dari masih tahap pembelajaran juga ya kan, masih nyari informasi ini itu ke konten-konten Bang Ihsan Tutor, kontennya Bang Belian Tutorial, Bang Esa Santo. Ini dia lagi ada konten apa nih gitu kan, ada kadang-kadang ke tempatnya Bang Cadel Boy gitu kan, dia kontennya lagi membicarakan apa nih, tentang ini gitu. Yaudah, ini bisa, sesuai nih dengan pengalaman saya dulu nih begini-gini. Ya udah kita bisa narasikan lagi gitu kan di konten kita. Maksudnya kan sempat saya bilang kan, kalau kita menerapkan ATM itu kan amati, tiru, dan modifikasi, ya insya Allah sih kita nggak akan kekurangan konten sebenarnya. Begitu juga dengan masak-masak juga kan begitu. Kalau vlog mah tinggal kita keluar rumah ketemu ada ngevlog syuting kegiatan-kegiatan orang di luar, ya tinggal upload juga udah jadi konten gitu kan, karena ada bahan gitu kan. Kalau buat kita tutorial gitu kan, ada tutorial masak dan lain-lain kan, emang harus ada pembelajaran dulu, kita analisa dulu, seperti ini baru kita bisa dibuat konten gitu kan. Oke, ngalor ngidul sekarang udah durasinya 14 menit. Saya rasa mungkin udah cukup.
buat kita semua. Next kayak besok videonya akan seputar tentang aplikasi lagi gitu, karena menurut saya mungkin udah cukup untuk seputar tutorial apa mengenai YouTube gitu kan, mengenai dari monetisasi, tentang dolar kemarin naik turun kayak orang ingusan gitu kan. Sekarang juga dolarnya juga masih naik turun gitu. Kalau dolarnya naik turun ya kalian di stop dulu untuk upload videonya. Lanjut fokusnya ke salin kunjung aja gitu kan. Oke geng, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan hari ini adalah saya syuting lagi menggunakan Prism Live dengan menggunakan background seperti biasa. Nih ada komputer saya nih kan, ada komputer dua di atas bawah kanan kiri ya kan. Ya walaupun layarnya nggak gerak-gerak tapi kan itu komputer. Ya itulah, saya menggunakan Prism Live syuting langsung, jadi no cut, jadi ngoceh ngalur gitu ngalor ngidul ya udah langsung bisa diupload gitu kan ke YouTube. Oke geng, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. 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 See you in my next video.